Karena ibadah haji itu yang kita nggak tahu bisa balik lagi atau enggak, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Seperti orang mau berangkat menuju kematian. Ibadah haji itu. Orang berangkat ibadah haji itu, orang orang meninggal ditangisi, orang berhaji ditangisi. Kenapa kau umroh dulu? Nah, umroh saya singkat karena udah pernah. Tapi ini adalah merupakan bagian rangkaian dari ibadah haji. Nah, ibadah haji ini di dalam haji ada umroh, tapi di dalam umroh tidak ada ibadah haji. Kalau dam boleh didahulukan. Kalau dam waktunya lebih luas. Boleh sebelum berhaji kita bayar dam, boleh. Boleh sesudah berhaji bayar dam, boleh. Tapi kalau kurban terbatas waktunya. Nah, biasanya kita masuknya itu termasuknya gelombang kedua yang langsung ke Mekah. Jadi langsung melaksanakan. Karena kalau ke Madinah dulu udah nggak cukup waktu persiapan untuk Ar-Muznah atau Arafah Muzdalifah. Nah, lanjut. Buka. Nah, ayo nih persiapan jasmaninya nih, Bu. Periksa kesehatan. Yang pada punya penyakit, obatin dulu. Ini ikhtiar ya, ikhtiar dohir. Ada meningitis, ada vaksin. Udah divaksin meningitis belum? Nah, harus tuh dari sekarang tuh. Karena itu efektifnya 2 minggu nih. Baru ini akan bereaksi. Nah, vaksin ya, divaksin. Terus ada pemeriksaan kesehatan. Karena ini prosedural. Prosedural yang harus dipenuhi. Nanti rekod kesehatan kita itu dikirim, disertakan dalam dokumen. Gak ada. Bisa didampingi, bisa nanti untuk kepentingan. Belum ya? Oh iya. Ah iya. Iya pokoknya nanti pokoknya bikin dulu lah. Suntik meningitis. Senam dan aerobik. Ibu asal senam Tara. Senam di mana Bu? Di rumah. Senamnya apa? Senam tangan, nyuci, masak, nyuci wadah, nyetrika, senam. Kenapa? Karena kita butuh fisik, ibadah fisik ya. Kemudian latihan jalan kaki. Waktunya kamu perbanyak sekarang jalan kaki. Kalau biasanya kita males mau ke Alfamart, mau kemana pakai pakai motor, pakai mobil, sekarang usahakan jalan. Kenapa? Peregangan ini butuh. Di sana sangat terasa sekali, terasa betapa nikmatnya Allah berikan anugerah kaki kepada kita. Ketika di tanah suci, itu tanya Pak Haji Elin tahun kemarin, jalan kaki. Beliau sambil panas, sambil keringetan, sambil penuh banyak orang. Ini katanya apa hajian musim panas terakhir. Kemarin kita sampai 50 derajat ya. Tingkat tertingginya 50 derajat, 51 sampai 52. Dan pada saat Arafah itu luar biasa. Puncak-puncaknya. Karena panasnya bukan saja panas cuaca, tapi juga panasnya hawa manusia. Jutaan orang berkumpul semua di Arafah. AC yang sedemikian gedenya kalah sama hawa manusia. Tapi belum apa-apanya dibandingkan para nabi, para sahabat, orang tua dulu. Kita masih ada tendanya. Tendanya pakai AC, makanannya banyak, insya Allah. Ah, tantangan semua. Konsultasi khusus kepada dokter yang dirujuk. Lanjut. Nanti kita ada ini, ada kesehatan ya. Rohani. Wah, ini nih. Bu, persiapan semuanya. Rohani, mental. Yuk, dari sekarang mulai meminimalisir permasalahan hakul adami. Kalau ada masalah dengan atasan, masalah dengan rekanan, ibadah haji itu berat ketika mau meninggalkan. Meninggalkan anak berat, meninggalkan keluarga berat, meninggalkan rumah, tanah, sawah berat. Yang paling berat meninggalkan langganan. Meninggalkan langganan konsumennya sudah kontrak. Aduh gimana nanti? Enggak, aman insya Allah diganti sama Gusti Allah. Ya, coba dari sekarang mulai kita meminimalisir permasalahan dengan siapapun. Hak adami yang sifatnya udah ikhlaskan mulai. Ya Bu ya. Ya. Kemudian selalu bermohon kepada Allah. Doa, jangan pernah berhenti. Karena takdir itu bisa dirubah dengan doa. Dengan izin Allah, Allah mengizinkan untuk merubah takdirnya dengan doa kita. Bukan artinya doa kita yang bisa memaksa, tetapi Allah izinkan itu. Ikhlas dalam melaksanakan ibadah haji. Ini gampang kalimatnya diucapkan. Pada prakteknya mah banyak yang gugur, Pak.
Iya Ustadz, insya Allah ikhlas. Begitu datang ke sana, aduh, kok begini ya? Kok makanan nggak ada lotek? Kok ngomongnya begini? Kok pengaturannya begini? Itu yang sering kami hadapi. Hadapilah itu semua, antisipasi, mitigasi dari sekarang dengan segala kemungkinan keadaan yang mungkin terjadi dan tidak berkenan di diri kita. Itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Wasilahnya bisa melalui tour and travelnya, bisa melalui apa namanya rekanan di sananya, bisa melalui polisi, bisa melalui semua faktor ikhlas dalam melaksanakan ibadah haji. Apapun, sabar. Oh, itu kan selalu saya sampaikan. Ibadah sabar itu ibadah haji lah. Banyak yang gugur itu, Pak. Berantem sama teman. Pengennya teman begini, ininya ke sini. Nggak bisa. Udah, saya biarin aja. Tahun kemarin itu, mohon maaf, sedikit cerita. Pada saat mau masuk ke tenda di Arafah, ada satu rombongan jamaah haji dengan rombongan lain, rebutan tenda, berantem. Sampai caci maki, hampir gelut. Itu sedang dalam keadaan ikhram dan kan apa? Melaksanakan wukuf ketika dua-dua ini sudah masuk ke tenda di Arafah, tapi tidak jelas pengaturannya oleh pemerintah Saudi, sehingga itu satu tenda diperebutkan karena dua-duanya merasa berhak, dua-duanya memperebutkan. Siapa yang mau berantem? Komandan-komandannya, para karunya, para pimpinannya tuh. Keluar kata-kata seluruh kata-kata kebun binatang sampai fisik hampir berantem. Bapak Ibu siapkan untuk melihat, bukan melihat ya, saya tidak ini, tetapi kalau kemudian melihat pandangan-pandangan yang seperti itu, perbanyak istighfar, perbanyak baca sholawat. Suami istri di sini akur, di sana berantem banyak. Ini kan pada suami istri semua ya. Hati-hati apa ya. Jadi sebelum berangkat dari sekarang, yang paling harus saling maaf memaafkan, saling islah-islah itu antara suami istri. Hadapi di sana segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dan tidak mengenakan kepada kita dari sekarang sudah diikrarkan. Pak, Bu, sebelum berangkat jangan wali mata sapar dulu sebelum keluar visa, ya. Nanti saja. Sudah semua prosesnya sudah selesai diikuti bismillah. Insya dari sekarang, Pak, ibadah haji itu ada menuntut hati, hati yang betul-betul. Nggak bisa, Ustaz. Banyak-banyak yang gugur sehingga banyak yang mengulangi hajinya terus terang. Haji itu ketika pertama kali pasti akan merasa ada kurang aja. Haji ini. Udah berapa tahun kemarin teh? 11 tahun ya? Lebih. Ada yang kurang, Ustaz. Pengen diulangi lagi. Diulangi lagi. Berangkat lagi. Padahal mah enggak begitu. Yang penting sudah sesuai dengan aturannya. Tapi yang namanya jiwa, kangen, rindu. Selalu. Ikhlas dalam ibadah haji, sabar dalam menghadapi rintangan, saling tolong menolong, tahun. Ini kuncinya nih. Jangan-jangan hajinya mabrur kita bukan karena kita apal doanya, karena kita selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya dengan komplit dengan bagus, tapi kita lupa untuk menolong saudara kita yang membutuhkan. Saling memberi nasihat, perhatian, bantuan. Berangkatnya harus pakai uang halal. Bersihkan dah uang kita yang pakai haji. Ya jangan-jangan uang itu uang campur dengan bohong, campur dengan ini, campur dengan itu. Bersihkan dulu. Sodakohkan, bersihkan 2,5% ya. Fakir miskin, yatim piatu. Belajarlah berdoa sejarah Islam supaya bisa hafal hikmah. Lanjut. Ayo udah. Nah, pada saat nanti pemberangkatan ya, tobat. Oh, kuncinya ini Imam Ghazali ini. Hatinya harus selalu tobat. Banyak dosa kita. Betul ya, Pak? Ayo kita akui banyak dosa kita. Tapi kita tidak mau diketahui oleh orang. Bahkan oleh pasangan kita sembunyikan. Betapa banyak kemudian apa namanya ketahuannya itu sesudah tidak ada atau banyak. Tobat kepada Allah, dosa kepada Allah, salat kita kurang, puasa kita kurang. Ya, tahajud boro-boro, susah bangunnya juga. Menyelesaikan masalah dengan keluarga. Nah ini nih yang harus diselesaikan dulu. Karena ibadah haji itu yang kita nggak tahu bisa balik lagi atau nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Seperti orang mau berangkat menuju kematian. Ibadah haji itu. Orang berangkat ibadah haji itu, orang orang meninggal ditangisi, orang berhaji ditangisi. Orang yang meninggal diadani kalau keluar dari rumahnya. Orang yang haji juga diadani. Orang yang meninggal pakai pakaian putih, kafan,
Orang haji juga pakai ihram putih. Orang yang apa namanya, yang haji berangkat terbang naik pesawat, yang mati juga naik pesawat, pasaran, katil, burung batang kata orang di Jakarta. Ya, cuma itu masuk pesawat yang luar biasa itu. Pesawat nggak pernah gagal memberangkatkan orang. Kenapa? Karena tidak ada pernah ceritanya balik lagi. Persiapan material nih, bekal. Bekal itu meliputi ongkos untuk keluarga yang ditinggalkan, biaya di sana sampai ke kepulangan. Tapi biasanya sih kalau Haji Furoda, Haji Plus biasanya sekitar apa namanya 20 sampai 25 hari maksimal ya. Sebelum dan saat berangkat, pelajari sholat sunnah safar. Nanti ada materinya ya. Zikir dan berdoa di pesawat. Nah ini itu aturan pesawat. Pada pinter semua udah. Lanjut, lanjut. Sebentar Pak ya. Oh, ini dulu. Nah ini pemeriksaan dulu mah, sekarang enggak ya. Siapkan kunci, nih gelaran karpet tertib. Ini pasti nih. Ya lanjut, lanjut. Menunggu bus yang akan buat tempat itu pasti kita naik bus. Disiapkan oleh pemerintah Saudi. Jadi ketika dari sini kita nganter, sampai di sana itu sudah domainnya wilayah Saudi. Haji Furoda itu nggak bisa sama kita. Nanti kalau sudah di hotel yang ditunjuk di sistem, nah baru kita bisa masuk lagi untuk mengatur kegiatan. Tapi kalau dari mulai pemberangkatan di sini oleh kita, begitu sampai di Saudi, di Jeddah, imigrasi, semuanya adalah aturannya, aturan pemerintah Saudi Furoda. Kadang jamaah, kok pusing ya, dibawa ke sini, kita nggak ngerti ini, itu kok nggak ada pendampingan dari travel, itu nggak boleh. Roda itu penyelenggaranya di sana itu adalah wilayah pemerintah Saudi. Kita bisa nanti untuk kembali bersama Bapak Ibu dalam rangka ini adalah ketika kita sudah di hotel. Sudah di hotel transit misalnya. Nah, baru untuk program dan lain sebagainya. Baru nanti kita lihat instruksi-instruksi selanjutnya dari pemerintah. Akhlak. Lanjut, lanjut. Lewat itu. Ah, ini nih harus dijaga ya. Tuh. Adat istiadat orang Saudi. Ini nanti di materi selanjutnya. Lanjut. Kita masuk ke materi syarat dan rukun. Nah, itu lihat silakan itu dibaca ya. لبيك Lanjut, lanjut. اللهم لبيك 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 Lanjut, lanjut. لبيك Nah, Bapak Ibu, nah, sebelum melaksanakan ibadah haji, Bapak Ibu nanti sebelum melaksanakan ibadah haji, Bapak Ibu nanti melaksanakan umroh apa? Umroh dulu. Umroh ini haji asghar, haji kecil. Jadi karena kita mengambil jenis haji tamatu. Ketiga jenis haji itu. Satu namanya haji ifrad, dua haji tamatu, tiga haji ifrad. Kalau haji yang dari Indonesia rata-rata ngambilnya haji tamatu. Apa yang disebut tamatu? Tamatu itu mendahulukan dulu. Karena kita masuk ke Mekah belum masuk ke haji. Misalnya gini. Perkiraan kita melaksanakan untuk apa namanya wukuf tahun ini. Perkiraan dilaksanakan wukuf itu tanggal 5 atau tanggal 6 ya? Ya, lihat aja nanti liburnya di sini tanggal 6, tanggal 5. Anggaplah tanggal 5 ya, tanggal 5 Juni. Sementara kita berangkat dari sini tanggal berapa? Rencananya 17. 17 ya, tanggal 19. Artinya dari 19 kita langsung menuju ke Mekah, itu nanti teknis apakah dulu. Misalnya langsung ke Mekah, apa yang dilakukan Mekah? Tidak boleh orang masuk tanpa berihram. Masuk ke Mekah kita melaksanakan umroh dulu ini pertama. Hajinya kapan? Nah, mayoritas dari Indonesia, baik Haji Plus maupun Haji Furoda maupun Haji Reguler, mayoritas mau gelombang satu mau gelombang dua, rata-rata mengambil haji tamatu yang didahului oleh umroh dulu.
Kalau ada yang mau pertigaan langsung aja ya. Yang kita yang terakhir. Kita tamatu. Nah, tamatu ini mengandung konsekuensi harus membayar dam. Kenapa harus membayar dam? Karena kita umroh dulu, lepas ihram, kemudian kita pakai pakaian seperti biasa, wangi-wangian, mandi, dan lain sebagainya, sehingga itu disebut tamatu. Nah, harus bayar dam. Namanya dam nusuk. Dam itu ada dua. Ada dam nusuk, ada dam isaah. Dam nusuk artinya dam yang sifatnya ketentuan dari aturan fikihnya. Kalau dam isaah adalah dam yang harus dibayar ketika kita melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Muharramatul ihram. Hukumnya apa umroh? Wajib bagi yang pertama kali. Wah, ini menggaya sudah semua. Bapak udah pernah umroh? Ibu? Bismillah. Nanti ya. Wajib bagi orang yang belum melaksanakan ibadah umroh. Kedua, sunnah bagi orang yang sudah pernah melaksanakannya. Jadi kalau sudah pernah, sudah gugur kewajiban wajibnya, maka umroh yang kedua sunnah. Syaratnya, lanjut. Islam, apalah insya Allah ya. Sama tuh. Hei, balik dulu. Islam balik. Syarat balik. Balik yang tadi, di bawah syarat sahnya umroh. Syarat sahnya umroh Islam, balik, berakal, sehat, merdeka, mampu, atau istitoah. Umum lah ya, insya Allah saya tidak terlalu membahas ini karena Bapak mau udah pernah berangkat. Lanjut. Kenapa kau umroh dulu? Nah, umroh saya singkat karena udah pernah. Tapi ini adalah merupakan bagian rangkaian dari ibadah haji. Nah, ibadah haji ini di dalam haji ada umroh, tapi di dalam umroh tidak ada ibadah haji. Iya. Hah. Hmm. Iya, iya. Menyelesaikan ibadah umroh yang kita sudah niat di atasnya. Bebas. Sambil menunggu datang waktunya pelaksanaan ibadah haji. Kapan? Dimulai tanggal 7, tanggal 8. Oh, enggak. Makanya kan ada jeda waktu. Nah, karena ada jeda waktu, pasti di situ kan kita pengen mandi, pengen ini. Kalau yang haji ifrad, misalnya berangkat tanggal 19, yang haji ifrad niatnya bukan niat ihram umroh, tapi niat ihram haji. Berarti ketika niat ihram haji, dia tidak melepas kain ihramnya sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Kebayang dah, kesiksa. Oh, iya, nggak boleh ngapa-ngapain, Bu. Nah, iya, nanti kan ada panduan juga. Misalnya nih, masuk ke sananya nih, kita terbang nih. Saya mau mengambil haji ifrad, Ustaz, biar nggak bayar dam. Takut amat sih bayar dam. Ada yang banyak itu. Saya mau biar nggak bayar dam, sudah saya mau melaksanakan haji ifrad. Berangkatnya misalnya dari tanggal 20 Mei. Sementara pelaksanaan haji dimulai tanggal 5 Juni atau tanggal 4 Juni. Maka dari tanggal 20 Mei, dari sejak kedatangan sampai selesai haji, tuh 2 minggu, mereka orang yang ifrad tidak ganti kain ihram. Selalu kesana semuanya pakai kain ihram. Tidak pakai celana dalam, tidak mandi, tidak pakai wangi-wangian. Kira-kira kuat nggak, Pak? Bapak kuat nggak? Belum ada nyonya di pinggir. Halal. Dan nggak boleh kerjaan pakai ihram mah. 3 minggu loh itu. Kuat kira-kira nggak? Enggak lah, saya yakin. Makanya diberikan oleh agama kemudahan. Nah, kemudahan itu yang kemudian membuat kita harus bayar dam. Dulu saya tahun 2005 melaksanakan ibadah haji pakainya ifrad. Masuk dari Bir Ali itu saya sudah tidak niat umroh, tidak ihram umroh. Labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tanggal berapa? Tanggal 6 Dzulhijjah saya baru masuk. Dari Madinah ke Mekah di Bir Ali tanggal 6 Dzulhijjah itu saya sudah niat haji, bukan niat umroh. Sehingga 6 Dzulhijjah 6 Dzulhijjah, 7 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 5 hari saya pakai pakaian ihram nggak ganti. Masya Allah, Pak, luar biasa nikmatnya. Sudah belewup,
gatel, dan lain sebagainya. Masya Allah. Itu ifrod. Kenapa? Tidak bayar dam. Damnya berapa, Ustaz? Dam. Kalau dam tergantung biasanya antara 700-800 real. Ya. Ya, satu ekor dam domba lah. Nah, kemarin kami melaksanakan dam itu dengan onta ya. Kita gabung nih, 7 orang nih. Ah, kita kan cobain nih. Damnya pakai onta. Oh, udah, gabung-gabung. Kalau onta sekitar 3.000 real. Ada yang 2.500 real. Dan itu bareng sama apa? Bareng sama korban nggak pemberian pelaksanaan? Kalau dam boleh didahulukan. Kalau dam waktunya lebih luas. Boleh sebelum berhaji kita bayar dam, boleh. Boleh sesudah berhaji bayar dam, boleh. Tapi kalau kurban terbatas waktunya. Terbatasnya adalah tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, kalau teknis pembayaran, misalnya nih ke travel atau ke rombongan mutawif atau ke ini, Ustadz saya mah nih mau bayar kurban. Maksudnya tolong nanti saya mau berkurban nih di tanah suci. Ini buat bayar damnya, ini buat bayar kurbannya misalnya. Nah, boleh itu mah. Tapi pada saat pelaksanaan kurban mah terbatas waktu di tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sementara kalau bayar dam boleh didahulukan. Selesai umroh pertama, saya mau Ustadz mau bayar dam sekarang, mau menyembelih sekarang, boleh. Ustadz saya menunggu nanti selesai pelaksanaan ibadah haji karena ada jeda waktu, boleh. Bedanya adalah ketika menjelang pelaksanaan ibadah haji bayar dam atau sesudah ibadah haji bayar dam 2-3 hari, harga dombanya. Bayangkan 5 juta orang berhaji, anggap 3 juta yang melaksanakan haji tamatu, dan itu punya kewajiban bayar dam, sementara kambing di sana tidak sampai 3 juta. Ayo 3 juta dalam waktu itu, disembelihnya bareng. Itu 3 juta dam saja, belum yang kurban. Berarti pemerintah Arab Saudi harus menyiapkan 6 juta ekor domba. Kalau kurban itu sebetulnya tidak wajib, Ibu. Kurban itu tidak wajib dalam pelaksanaan. Yang wajib itu bayar dam. Tetapi afdol kita melaksanakan ibadah kurban di tanah suci. Ustaz saya mau di rumah, ya di rumah bayar, ada duitnya ini, jangan susah. Di sana juga melaksanakan, kenapa? Sama dengan kurban 100.000 ekor di tanah suci. Mumpung di tanah. Tapi berarti harga domba di sana nyelipnya di sini ya? Iya, sebetulnya murah, Pak. Di sana itu kalau kalau bukan musim haji murah. Ada yang 250, ada yang 350 real. Sekarang 300 real cuma berapa sih? 1,5 juta ya. Kalau 3 kali 4 1 juta, 3 kali 5 lah anggap 1,5 juta. Ya kan? Tapi kalau masuk di musim haji, Pak, karena barangnya terbatas, mereka mendatangkan kambing-kambingnya itu biasanya dari negara-negara Afrika. Tapi tetap Pak, ke kapasitasnya itu, kalau yang ibadah haji ini anggap diperkirakan yang resmi 3 juta, yang tidak resminya itu ada 5 juta, 8 juta. Ketika yang setengahnya saja yang 4 juta ngambil tamattu hajinya, berkewajiban bayar dam. Berarti harus menyediakan 4 juta minimal kambing atau onta. Dan ketika mereka ini kemudian juga ingin berkurban, anggap yang kurban enggak semuanya. 2 juta dari 8 juta, anggap 1/3-nya, 3 juta. Berarti 4 sama 3 juta, 7 juta kambing harus disediakan dengan waktu yang terbatas cuma 4 hari untuk kurban, tapi waktu rada longgar untuk haji. Kebayang nggak pemerintah Saudi nyiapinnya? Nanti di kolektif. Ada nanti. Ada koordinasi. Kalau nggak koordinasi gimana? Ibu mau nyari kambing di mana? Apa juga kagak? Betul nggak? Iya. Sudah disiapkan. Kita itu ingin memudahkan. Ingin memudahkan. Karena gini, sebetulnya ya, saya mau pengen bayar sendiri. Silahkan, bisa saja. Tapi ribet buat. Ribetnya aja kita kadang-kadang tidak tahu uangnya masuk kemana, nanti benar dipakai motong atau enggak. Penipuan paling banyak di sana itu begitu diantaranya. Sini saya yang bayar, saya yang bayar, 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 bayar. Begitu misalnya itu kadang duitnya itu, yang kolektornya itu banyak di sana yang begitu, hati-hati. Kolektornya itu nggak dibayarkan dam, duitnya dikumpulkan puluhan ribu real.
Pulanglah dia naik pesawat. Duitnya ada di koper atau di tas. Begitu naik pesawat, duduk di pesawat, itu kopernya bunyi. Gak dibayarkan. Hmm. Hmm. Nanti kalau sekarang itu foto, video, biasanya dibawa ke tempat penyembelihan. Nih, kalau dulu nih saya nih dulu ya, Mas. Saya bawa jamaahnya set. Dam atas nama Bapak Dedi Iskandar bin Anu. Bismillahi Allahu Akbar. Dam atas nama Bapak Tois. Diikrarkan, dilihat oleh kita. Kalaupun tidak, divideokan ketika penyembelihan tersebut. Ini yang dilakukan Pak Haji Alif Haji kemarin ikut ya? Enggak ya? Enggak ikut? Ikut enggak kemarin? Enggak ya? Kasih videonya. Iya, nanti BB Tour nanti langsung dibawa bareng. Nah, itu pelaksanaannya fleksibilitas ya. Kadang-kadang bisa kalau tidak sibuk sebelum pelaksanaan ibadah haji. Tapi biasanya kalau pada saat sebelum pelaksanaan ibadah haji itu kita nggak punya waktu yang luang. Karena kegiatan terus. Gitu. Ya. Ya, kalau kita berangkat langsung ke Mekah. Hmm? Menjelang turun. Menjelang turun itu kan ada mikotnya kan masih 1 jam sebelum turun. Gantinya di pesawat aja kalau bisa. Kalau mana yang paling mudah? Kalau kata Bapak misalnya, saya mah ribet ganti di pesawat. Udah, saya mah dari sejak di rumah aja. Boleh, tapi belum niat. Udah pakai pakaian ihram. Kan indah. Pas diantar-antar sama keluarga sama rombongan itu ini mah sudah sudah siap katanya ini. Nah, itu pilihan lah ya. Tapi menurut saya dari sini biasa saja nanti di atas pesawat. Kan ada yang nggak ada ribet Ustaz lah saya mah. Kadang-kadang ada yang cuma pakai sarungnya, kain ihrom, coba ke atasnya biasa pakai batik, nanti di sana di atas pesawat tinggal ganti atasannya. Saya mah udah ada biasa, ada gampang lah di pesawat mah. Udah, misalnya nanti saja di atas pesawat. Kan dikasih tahu sama pramugari juga, kita sebentar lagi akan melewati mikot untuk mengambil niatnya di mana? Niatnya di pesawat. Berarti sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Kan kalau dari dari tanah ya, kita kan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Kita sudah terus lepas umrohnya. Nah, ketika pas mau umrohnya lagi untuk pelaksanaan haji, kita akan keluar lagi dari hotel. Kalau untuk ihram haji, karena kita sudah mukim di Mekah, maka kita dari hotel di Mekah kita ihram untuk berhaji, mandi lagi, kemudian apa namanya mandi ihram lagi, pakai wangian-wangian lagi sebelum berihram, sholat sunat ihram lagi, terus niat nanti dipimpin. Niat melaksanakan niatnya itu yang membuat kita konsekuensi harus bayar dam karena kita tidak keluar ke tempat mikot. Paham ya? Itu salah satunya itu. Kenapa kita harus bayar dam? Karena kita tidak keluar ke tempat mikot lagi. Kalau Bapak umroh yang kedua kan kita keluar dulu. Betul nggak? Ke Jarona atau ke Tanim dulu. Nah kalau haji kagak. Kalau haji mah ketika sudah niat ihram, maka niat ihramnya di tempat kita tinggal. Itulah yang menjadikan ketentuan harus membayar dam. Oke ya? Sampai paham ya? Haji ini harus sampai paham. Berbagai kemungkinan apa yang akan dilakukan di sana dan berbagai macamnya itu. Jangan sampai itu istilahnya kita melaksanakan sesuatu ragu-ragu. Ini bener apa salah ya? Akhirnya itu jadi pikiran. Pulang ke rumah jadi, aduh ini tuh gimana ya? Jangan. Nah itu ya. Nah ini untuk rukun umrah saya udah, kalau untuk rukun umrah saya insya Allah udah hafal lah ya. Satu, ihram, niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ini sudah sering umroh semua ini. Nah, Bapak Ibu yang belum ya, nanti insya Allah lanjut. Tadi kan kita umroh dulu. Nah, kan kalau kita melaksanakan otomatis kan tahallul ya. Nah, sebentar lagi kan kita mau melaksanakan ibadah haji. Nah, pas tahallul itu
kita langsung dibotakin atau nanti apa? Ya sebetulnya itu pilihan. Ustaz saya mah tahalulnya mau dibotakin sekalian biar enggak nanti enggak ribet harus ngebotakin lagi. Boleh saja. Terus gimana tahalul nanti untuk haji? Tahalul haji itu ketika sudah tidak ada botaknya, kalau sudah tidak ada rambutnya botak, hanya di ini aja. Hanya sebagai simbol diberjalankan pisau atau gunting itu di atas kepala. Jangan sampai motek kulitnya. Luka. Tapi ada pilihan. Sudahlah, biar nanti saya untuk tahalul umrohnya sedikit saja, selesai haji baru dibotakin. Kayaknya itu yang dilakukan. Tuh, ini juga sama Pak Haji juga. Begitu selesai hajian, wah, kenapa? Karena itu wisuda kita, Bu. Wisuda kita sebagai haji, wisuda kita yang istilahnya kita sudah mempunyai KPR surga. KPR surga itu teh, haji teh yang kita. Kan gantinya surga. Pertanyaannya surganya Allah itu langsung diberikan kepada orang yang wukuf, yang selesai haji. Hanya pertanyaan mau diambilnya sekarang atau nanti. Kalau diambil sekarang, nggak pulang ke Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Langsung masuk surga. Beneran, Ibu. Iya, tanpa hisab. Tanpa hisab. Itu orang berhaji itu diganti sama Gusti Allah langsung surga. Cuma surganya mau diambil sekarang silahkan. Jangan pulang ke Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah enggak lagi kemana-mana. Sudah surga janji Allah. Cuma orang Karawang pada nggak mau langsung masuk surga. Nanti saja Ustaz lah dikapling dulu. Pulang ke sini maksiat lagi nggak jadi. Kadang-kadang ya. Enggak lah, insya Allah. Janji Allah itu pasti ya. Kalau yang Haji Mabrur itu seperti apa ya? Haji Mabrur. Kalau Haji Mabrur itu sebenarnya definisi secara umumnya itu ketika keadaan seseorang yang selesai berhaji keadaannya lebih baik daripada sebelum haji. Dalam hal apa? Akidah, ibadah. Misalnya Pak Ustaz ya. Setelah haji nih kita ya. Nah, 6 bulan bagus nih. Ya. Setelah 6 bulan, balelo lagi bagaimana? Balelo lagi. Jangan diniatin, Pak. Manusiawi, orang manusia itu pasti ada salah dan selalu bersalah. Maka kalau misalnya kita melakukan kemudian perbuatan kesalahan seperti itu, haji lagi. Umroh lagi. Enggak. Jadi dari makanya dalam hadis dikatakan al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh yang lain itu jadi kiparat dari dosa. Artinya sebagai manusia itu kita tidak bisa yang namanya tidak melakukan perbuatan dosa karena memang tempat. Tetapi bukan berarti orang yang berhaji itu menjadi orang yang suci seperti Nabi. Enggak ada. Tanya Pak Haji Elin. Tanya sama saya juga sama. Enggak ada. Pasti yang namanya dosa dan kesalahan. Hanya ini bukan berarti kita melaksanakan haji kemudian jadi seperti Nabi yang tidak berdosa. Yang penting enggak namanya manusia tetap ada. Tetapi kita selalu kembali ar-ruju'u ilallah. Nah, keadaan yang lebih baik yang dimaksud dari yang tadinya pelit jadi dermawan, dari yang tadinya masam jadi berseri-seri, dari yang tadinya cemberut melulu jadi senyum melulu. Itu artinya ada perubahan akhlak, ada perubahan ibadah. Dari tadinya males ibadah, sholat boro-boro berjamaah, berusaha menunaikan jamaah. Dari tadinya misalnya kita susah bangun malam kecuali untuk nonton bola dan ke air, bangun malam tahajud. Nah, perubahan ini alamatnya bagaimana? Ada cirinya, katanya ciri mabrurnya itu di samping tadi ya, berubah bisa menjadi lebih baik. Ciri mabrur yang lainnya diantaranya adalah satu, it'amut to'am, semakin dermawan. Memberi makan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Wa afsus salam, memberikan kenyamanan kepada siapapun yang berhubungan dengan dia. Selamatlah. Wassalatu bin apa namanya? Wal qiyamu bil lail wan nasu niyam. Rajin bangun sholat malamnya pada saat orang tidur. Itu salah satu beberapa di antara alamat mabrur. Kalau pulang dari sana, dugemnya makin kenceng, bahilnya makin kenceng, berantem lulu sama orang, tidak peduli halal dan haram, maka itu mah bukan haji mabrur, tapi mabur.
Itu nanti. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, kan kita nanti minta. Tolong berikan keistiqomahan kepada. Itu rasa itu, Pak. Itu bahasa rasa. Nanti terasanya di sana. Oh, sekarang mah. Aduh, haji itu seperti itu. Haji itu tidak akan bisa digambarkan, dideskripsikan. Hanya kita melihat visualisasinya saja. Kalau rasa masing-masing punya beda. Saya walaupun bareng sama beliau punya rasa yang masing-masing berbeda. Tapi haji itu sama kecenderungannya itu. Ngangenin. Tidak ada orang yang bosan. Walaupun duit banyak keluar. Walaupun apa namanya badan capek. Seperti kawin. Yang belum pengen, yang sudah pengen lagi. Ya cuma tinggal bedanya ada yang berani, ada yang enggak gitu aja. Niat ihram di mikot ya ini kalau ini sekarang wajib ya. Nah wajib ini ada dam. Kalau ditinggalkan. Bapak nanti naik pesawat ke Mekah. Nah di atas pesawat enggak niat. Atau enggak pakai pakaian ihram kena dam. Damnya bukan dam nusuk tapi dam isaah pelanggaran. Karena meninggalkan muharramatul ihram. Nah itu tergantung jenis pelanggarannya. Tergantung jenis pelanggarannya. Misalnya pakai wangi-wangian. Ada yang lupa, ada yang sengaja, kan gitu. Ada misalnya motong rambut, rambutnya itu ada yang 3 helai, 2 helai, atau yang satu banyakan. Nah itu beda. Itu ada ketentuannya ya. Dan itu boleh memilih. Biasanya diganti dengan fidyah. Tidak semuanya dengan kambing, tapi dengan fidyah tergantung jenis pelanggarannya. Makanya harus diakui dan harus ingat, oh ini saya melakukan ini nih. Jangan-jangan kenapa? Ibarat mobil dipakai, kalau kemudian kita melakukan pelanggaran tidak dibayar, damnya bopeng-bopeng. Indah nggak? Amal ibadah kita rusak. Tidak, bukan berarti tidak sah. Sama, tetap sah. Cuma bopeng-bopeng. Apakah kemudian kita mempersembahkan amaliyah kita kepada Allah dalam keadaan buruk rupa seperti itu? Uangnya berapa? Wangi-wangian. Jangan diniatin, Pak. Misalnya kalau lupa. Ini kan tadi, bro. Udah pidyah aja. Itu pakai reksona. Nah, itu pidyah. Pidyah aja. Kalau lupa ya, beda dengan sengaja. Kalau sengaja 1 ekor kambing. Kalau lupa itu masih bisa dimaafkan. Misalnya pakai kolor, lupa. Segera buka. Kata sebagian ulama. Tapi untuk ikhtiar agar sempurna ibadah kita. Karena itu jadi gangguan pikiran. Kita keluarkan fidyahnya atau keluarkan dannya itu dalam bentuk satu mud makanan yang diberikan kepada 6 orang fakir miskin yang ada di tanah suci Mekah. Bagaimana caranya? Di jalan banyak orang yang sapu-sapu itu ada mereka yang berhak menerima. Kasih 20 real, 20 real, 20 real. Satu mud itu makanan 1 hari. Anggaplah untuk makanan 1 hari. Anggap 20 real kebutuhan makan 1 hari. Biasanya hitungnya begitu sederhananya. Lanjut. Jam berapa ini? Jam 11. Bentar. Oke ya. Jadi dalam umrah itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau rukun, Bu, rukun umroh ditinggal, nggak sah umrohnya. Niat, ditinggal, nggak niat, nggak sah umrohnya. Nggak tawaf, tawaf tapi nggak sa'i. Sa'i saja tapi nggak tawaf, nggak sah semua. Terus satu rangkaian. Syarat sah sa'i didahului oleh tawaf. Nggak mungkin ada sa'i kalau sebelumnya tidak ada tawaf. Tidak ada tawaf sa'i itu tidak terpisah sendiri-sendiri. Dan tidak ada sa'i sunnah. Hati-hati ya. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf mah ada tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah tidak diikuti dengan sa'i. Tawaf aja 7 keliling. Pakaian bebas. Tapi nggak bolehnya oleh pemerintah Saudi. Tidak boleh orang yang pingin tawaf berada di area tawaf bawah. Itu memakai pakaian bebas nggak diizinkan. Tapi nggak apa-apa, perbanyak tawaf sunnah. Di sana, kalau tawaf sunnah tidak diikuti dengan sa'i. Tidak ada sa'i kalau tidak sebelumnya tidak dimulai dengan syarat sah sa'i adalah dimulai dulu dengan tawaf. Ya, nih sunnah. Kalau ini sunnah,
Artinya boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Jadi begini, mandi dan sholat sunnah, ada mandi sunnah ihram dan sholat sunnah ihram. Gara-gara menganggap mandi dan sholat sunnah itu wajib, sehingga Bapak Ibu merasa, aduh ini ibadah kita ini tidak sempurna. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan mandi atau sholat sunnah ihram. Enggak seperti itu. Ya, hukumnya sunnah tetap sunnah. Salah satu perkara yang tidak boleh di dalam ketentuan Islam itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tetap ketentuannya sunnah, sunnah. Artinya kalau sunnah ditinggalkan tidak berdosa, hanya sayang tidak mendapatkan keutamaan fadilah tambahan. Bisa dipahami ini? Makanya selalu kita fasilitasi untuk bisa melaksanakan ibadah sunnahnya, mandi dan sholat sunnah. Yang kedua, ngecoba ajar aswad. Sunnah banget itu mah ya. Di sana nanti ada yang bukan nolongin, nanti ada yang misalnya nyaloin 400 real. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau ini apa? Saya jawab dulu ya. Buka. Nggak bisa ini. Di sini nggak ada. Ya, tadi gitu. Kalau saat sedang wukuf, nih pertanyaan online, setelah sholat duhur sampai jelang maghrib, apa kita harus selalu dalam keadaan suci? Diusahakan dalam keadaan suci. Ketika kita batal, cari ambil wudhu lagi. Karena satu waktu yang istimewa yang tidak akan pernah kita temukan dalam sepanjang hidup kita, dari mulai lahir sampai meninggal, itu adalah saat wukuf yang hanya satu hari dalam putaran 365 hari atau dalam satu tahun. Itu diusahakan kita bermunajat. Mohon maaf, kadang-kadang banyak ketika sedang wukuf itu ya, karena kesal, karena lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saat malaikat sedang mendoakan, kita pun sedang tidur ngorok, karena capek dan lain sebagainya. Boleh Ustadz, secara fikih sah orang hadir, yang namanya wukuf itu, disebut wukuf itu al-waqf, berhenti. Kalau dalam bahasanya para ulama, wukuf itu kontemplasi, zikir, istighfar, tobat. Saat itulah pintu gerbang langit dibuka. Allah luar biasa. Saking semangatnya. Allah undang malaikat mendoakan dan mengaminkan doa orang-orang yang sedang wukuf. Sayang kalau waktu dari duhur sampai ke maghrib saja kita tidak bisa memanfaatkan doa dan istighfarnya malaikat buat kita. Gitu ya. Gitu. Jadi apa artinya? Artinya kalau kemudian saya harus selalu dalam keadaan wudhu suci, diusahakan. Selesai misalnya kita batal wudhu lagi. Makanya saya itu kemarin kita ada amalan apa? Waktu wukuf itu baca Al-Ikhlas berapa? 500. Baca Quran surat Al-Ikhlas 500 ya amalannya biar kita nggak kemana-mana, biar nggak begitu misalnya mulai waktunya wukuf, sakar telepon semuanya tutup sampai menjelang maghrib. Yang bisnis, Pak, ini ada tender, tunggu dulu, nanti aja selesai hajian. Kasih kabar, Pak, ini ada order nih, maintenance mekanik, atau kendaraan listrik, kata Pak Tois, nanti selesai hajian. Ini mah surga, bukan lagi duit. Surga ini mah, enggak, jangan diperdulikan dulu. Kasih kabar ketika misalnya saatnya mencapai wukuf atau waktunya wukuf, kasih kabar keluarga, kerabat, lainnya, mohon maaf, satu hari ke depan tidak bisa dihubungi, kita akan melaksanakan ibadah wukuf. Sebelumnya telepon keluarga, minta doanya, karib kerabat semuanya. Sebelum wukuf, pada saat wukuf tutup telepon, tutup WA, tutup semuanya sampai menjelang maghrib. Karena saat itu malaikat sedang mengaminkan doa kita. Saat itu malaikat sedang beristighfar untuk kita. Masa kata malaikat, ini Pak Tois, orang saya, kata malaikat sedang mendoakan, ini malah main HP, main game lagi. Makanya saya amalan kemarin tuh, jamaah haji kemarin, Pak, targetkan kita baca surat Al-Ikhlas 500, surat Waqiah 40. Baru 3 sudah bismikallahumma ya wa bismika amu. Enggak apa-apa, yang penting ada dalam usaha kita. Kalau sudah kita tahan mah. Karena kita akan kurang tidur, Pak. Capek kurang tidur. Mesti itu. Tidur pun di mana-mana geletakan. Ketika di Arafah itu, di Arafah di Mina itu tidur itu kaki ketemu kaki, kepala ketemu kepala. Ustaz kan saya bayar mahal, semua sama begitu. Kalau sudah di Arafah Muzdalifah Mina.
Ya, artinya siapkan keadaan. Ah tuh Ustaz, saya emang pengen nyaman, semuanya pada pengen Bu begitu. Insya Allah disesuaikan lah ya. Dapat insya Allah kenyamanan itu tergantung hati. Ketika hati menerima, sesulit apapun, alhamdulillah. Ya, apakah kalau saat wukuf dapat haid, apakah gelar hajinya batal? Enggak ada yang batal gelar hajinya. Justru haji itu dengan sebab wukuf. Ya, jadi a'dhamur ruknun min arkanil haj, sebesar-besar rukun haji itu adalah wukuf. Bukan berarti menafikan yang lainnya, tetapi orang wukuf itu meskipun hanya sekedar sebentar, ini yang sakit nih, di rumah sakit nih, jamaah-jamaah Indonesia yang sakit, itu semuanya ketika yang sakit yang sekarat pun sekarat itu semuanya dibawa ke Arafah untuk mendapatkan wukuf di Arafah, dikawal. Namanya safari wukuf. Yang disebut wukuf itu seorang jemaah haji berada di tanah Arafah pada saat waktu wukuf dari mulai tergelincir matahari tanggal 9 sampai menjelang maghrib. Nah, itu ada di situ. Walau lahdotan, meskipun hanya sejenak, meskipun hanya sesaat, sah hajinya. Coba, kita itu ngeluarin duit ratusan juta, nunggu puluhan tahun, ninggalin keluarga, ninggalin kerjaan, ninggalin semua kenyamanan kita untuk mendapatkan satu tempat duduk di Arafah yang diperebutkan oleh umat muslim dari seluruh dunia dan hanya berlangsung 1 hari dalam 1 tahun. Masya Allah, rebutan Pak, rebutan jatah ke surga, tiket ke surga. Diperebutkan, yang lain bayar, yang lain nunggu 20 tahun. Yang ini bayar ratusan juta. Semuanya sebetulnya kita sedang mencari satu tempat duduk tiket kita di Arafah. Sehingga semua orang jutaan dari zaman dulu sampai sekarang dari seluruh dunia yang ngaku iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala rebutan mendapatkan satu tempat duduk di Arafah dalam 1 tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang miliaran. Semuanya hanya ingin mendapatkan satu tempat duduk di Arafah. Allahu Akbar. Itu ya, Bu ya. Kalau dapat haid sah tetap jadi haji. Hanya nanti tawafnya ditunda sampai bersih. Karena apa? Karena haid syaratnya harus tawaf syaratnya harus suci. Itu ya. Itu ya Bu ya, Bu Haji. Nah, itu. Lanjut. Talbiyah. Ala Ustadz, talbiyah nggak apal nih. Gimana? Apalin dulu ya. Kan ada tadi kan dari apa perhubungan tadi ya Hmm? sampai terbenam. Ya. Ada rangkaian untuk sama maghrib ya Ustaz. Ya. Mungkin eh, rangkaian-rangkaiannya apa aja, istilahnya apa sih kegiatan yang kita pasti tahu itu ngapain kan? Ya, nanti saya share juga di grup ya. Itu Dalilul Haji namanya. Dalilul Haji itu rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji. Nanti sekaligus dengan ininya, sekaligus dengan petanya, sekaligus dengan alurnya. Nanti kita kirim juga di grup nanti. Jadi pertama adalah ihram untuk haji di hotel. Berangkat kemudian menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah dari duhur sampai maghrib. Maghrib kita sudah dijemput oleh bus untuk digiring menuju ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah yang merupakan wajib haji. Dari Muzdalifah kemudian nanti kita menuju tengah malam berangkat menuju ke Mina. Kemana ke Mina? Transit di hotel di Mektab Tenda Mina. Untuk apa? Lontar jumroh tanggal 10-nya. Jadi haji itu tanggal 8, 9, 10 itu yang paling krusial. Nah, kita ke Mina nih. Di Mina dari tengah malam kita bersiap-siap, belum masih bersih pakaian ihram, berangkat menuju ke Jamarot untuk ngelontar jumroh pagi harinya. Jumroh Aqobah tanggal 10. Di sini kita sedang melaksanakan takbir. Allahu Akbar, menyembelih hewan kurban. Di sana kita sedang lontar jumroh. Ketika sudah selesai lontar jumroh, maka tahallul awal. Ganti pakaian. Nah, boleh mandi. Boleh pakai wangi-wangian. Tapi tidak boleh suami istri berhubungan. Kalau aduh Ustaz udah gak kuat, ini tuh udah 5 hari, udah 2 minggu, itu batal hajinya.
Jadi tahan saja sampai kemudian apa? Karena apa? Masih ada sisa rukun hajiin. Apa? Tawaf ifadah. Sementara dari Jamarot ke Mekah itu kan jaraknya 3 kilometer, nggak mungkin dilaksanakan pada hari itu. Biasanya karena capek. Pulanglah ke tenda di Mina, ganti baju. Kapan tawaf ibadahnya? Nah, tawaf ibadahnya kapan saja sesuaikan dengan waktunya. Hanya catatannya, kita punya kewajiban mabit di Mina Muqdomul Lail. Muqdomul Lail itu 2/3 malam harus selalu berada di daerah Mina. Tanggal berapa? Tanggal 11 dan 12. Maka biasanya yang melaksanakan tawaf ifadah itu ketika sudah selesai mabit di Mina. Jadi 2 rukun ini sudah selesai. Ihram haji, tawaf, ihram haji dan wukuf. Tinggal sisa rukun 3. Apa? Tawaf, ifadah. Tawaf haji, sa'i haji, tahallul. Itu kan satu rangkaian. Ketika berangkat selesai itu 3 perkara. Nah, di sela-sela itu kita ada pelaksanaan apa? Wajib haji, mabit di Mina, lontar jumroh untuk 2 hari, 11, 12 atau 13, 3 hari. Itu nanti diterangkan dalam dalilul haji. Nanti saya tampilkan petanya, tampilkan alurnya nanti. Tapi bukan sekarang. Sekarang kan masih dalam pengenalan dulu gitu ya. Sudah ya. Lanjut kita menuju ke untuk syarat sudah hafal, untuk rukun lanjut. Selesaikan dulu. Nah, ini adalah kalau ini adalah kesunahan ya. Nah, ini nanti dibahas lagi lebih detail pada saat fikih umrohnya. Ini motivasi dulu ya. Lanjut. Nah, lanjut. Nanti ada hikmah-hikmahnya. Ini mah sudah lah ya, bisa hafal ya. Niat umroh. Wah, ini sunnah. Potong kuku, mandi, berwudu, pakai wangi-wangian, berdandan. Aduh, ada berdandannya gini nih teh. Bisa dibaca ya, Bu ya. Ya. Itu nanti kita perdalam lagi, terutama ini, baca menjelang ini. Lanjut. Nah, ini nih yang laki-laki. Awas. 2 lembar kain ihram. Tidak boleh tutup kepala, tidak pakai kopiah. Payung mah boleh. Topi tidak boleh. Sorban tidak boleh. Tidak boleh ada yang lekat. Asal nggak makan boleh. Iya. Kalau saya mendingan lebih baik enggak. Kalau bagi laki-laki ya. Kalau perempuan boleh. Kalau perempuan mah harus semua tertutup. Ini bagi laki-laki ini. Makanya laki-laki mah lebih berat. Laki-laki lebih berat, perempuan lebih ribet. Semuanya harus tertutup. Tunggu. Tidak memakai kaos kaki. Ini bagi laki-laki ya. Boleh sabuk, tas pinggang, tali kacamata, jam tangan, payung. Ihram. Nanti kalau kotor boleh diganti. Tapi lebih baik enggak ya. Lanjut. Ini wanita nih. Harus semuanya tertutup kalau wanita. Pakai sholat. Jadi maksudnya mau kena. Kain ihramnya seperti mau kena. Ya sudahlah, hafal lah ya. Kaos kaki, sepatu. Kalau laki-laki nggak boleh pakai sepatu, Pak. Yang menutup mata kaki. Pakaian ihramnya boleh nggak, Ustadz? Kalau nggak warna putih, boleh. Tapi untuk keseragaman lebih baik putih. Nah, kan kalau kita dari mau berangkat kita perjalanan yang dari kita dulu, kita jauh ya, itu kita berangkat. Kan kita makan pakai bus. Oh, Jadi dari Aro, enggak, tadi saya bilang apa namanya jalan kaki. Jadi asumsinya itu, tapi ada yang jalan kaki Pak, ada yang jalan kaki. Itu dulu saya tahun 2005 itu jalan kaki dari Mekah ke Arafah, dari Arafah ke Mekah lagi jalan kaki lagi. Tahun kemarin pun sama, banyak orang yang dari Arafah itu memilih untuk lebih berjalan kaki, merasakan yang namanya nikmatnya ibadah haji zaman Nabi jalan kaki. Walaupun itu apa namanya itu mah ini ya pilihan ya. Tapi biasanya kalau grup produk nggak boleh, pasti dijemput pakai bus. Boleh nggak jalannya? Boleh. Pakai kaos kaki, tapi sendal, bukan bata kaki, bukan sepatu. Iya, sendal gunung. Hilang mendingan sendal capit yang paling efektif mah udah. Sendal capit mah di segala medan. Sendal gunung mah kadang-kadang hilang Pak. Kalau udah hilang gimana nanti? Siapkan sendal itu, sendal jepit itu, boleh pakai sendal gunung juga. Nah, maksudnya mengantisipasi saja. Siapkan itu cadangan 2 atau 3 pasang. Karena kalau kadang ke masjid hilang, kadang nyimpennya, waduh itu luar biasa itu nikmat jalan kaki di Arafah itu pakai nggak pakai kaos, nggak pakai apa, nggak pakai alas kaki.
Siapkan selalu. Iya, ada orang Afrika itu. Ada orang Afrika itu jalan kaki nggak pakai alas kaki. Saya cobain, panas, itu gak kuat. Itu kok bisa begitu? Kuat, mungkin udah terbiasa di sananya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah orang. Macam-macam pokoknya di sana nanti akan gambaran tentang macam-macamnya orang di yaumul kiamah ada di haji. Banyak istighfar, Pak. Ada orang yang marah-marah, ada orang yang berantem, pokoknya segala macam. Banyak istighfar, Pak. Yang penting jangan diikuti. Jangan gegeran. Pulang ke rumah juga pengen begitu, jangan ya. Tidak ketat, tidak tembus pandang, make up sederhana, boleh memakai masker. Sebetulnya kalau lagi ihram nggak boleh ya. Jangan. Ikhtiyat namanya. Lanjut. Ini mah singkat dulu, Li. Singkat, dipercepat ini. Udah selesai kita. Ini niat ya. Kan niat sholat sunnah, rakaat pertama. Apal, insya Allah. Saya anggap apal ya. Oh, udah baru kemarin umrohnya juga. Lanjut. Lanjut dulu. Nah, ini niatnya ya. Apal, Bu? Masih apal? Apal. Orang manasiknya udah berkali-kali. Kemarin ya. Lanjut. Insya Allah udah siap. Nah, ini larangannya nih yang harus dijaga. Motong kuku, cabut rambut, wangi-wangian, bunuh binatang buruan, cabut makan tanaman, HS. Lanjut, HSI. Nggak kuat ini kadang-kadang mah. Terus hati-hati ya. Makanya Pak Haji Elin berangkat sendirian aja. Kalau saya mah sebetulnya pengennya berdua, tapi nggak kuat, kepaksa akhirnya sendiri. Larangan kita ihram ini menutup muka, dan termasuk cadar ya. Ya, menutup kepala, memakai pakaian berjahit, pakai saputa yang nanti itu akan diperdalam dalam fikih hajinya ya. Lanjut. Ini sekilas saja dulu. Nah, ini yang paling bahaya nih. Ini nggak terasa loh Pak. Dan ini semua yang aneh. Secara fikih, secara syariat ini tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi secara rasa ruhaniyah, batiniyah, ketika kita melaksanakan ibadah haji, ada ini. Al-hajju ashurum ma'lumat paman paradofihin al-hajja wala ropasa. Ropas mengucapkan kata kotor. Caci maki. Ibu lagi sholat, tiba-tiba ada orang Afrika datang. Bu, hidung banget, tais. Ingat, itu ropas. Mesti gak katel, mesti gak bujur katel. Iya, hati-hati. Kayak wajannya, kayak panci. Hati-hati. Gak mau. Pokoknya malah hindarilah yang begitu ya, istighfar saja. Jangankan diucapkan kadang-kadang dalam hati kertek aja sering dihadirkan. Busuk, berbuat maksiat, nyuri dan lain sebagainya, nggak mungkin lah. Jidal, nah ini yang paling sulit. Berbantah-bantah, berdebat. Itu nafsunya tinggi loh Pak, lagi hajian. Tensinya karena cuaca panas, orang banyak, kemudian semuanya punya kepentingan yang sama, tidak terakomodasi, berantem jadinya. EQ-nya ditingkatkan, emosional, spiritual, apa? Quantity. kalau 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 tukang tender quantity. Emosional, spiritual, quotient, kecerdasan emosinya. Dilihat situasinya ya, karena ini akan datang. Bukan saya mendoakan, tidak, tapi bertahun-tahun pengalaman ini datang dalam kehidupan orang yang melaksanakan ibadah haji. Saya kasih tahu dari sekarang agar ibu punya antisipasi dan mitigasi. Nanti kalau sudah selesai cerita ke saya. Di perjalanan, di ini, pasti banyak istighfar ya Bu ya. Jidal. Terus lanjut. Ini mau kita selesaikan dulu. Udah nanti itu udah pada tawaf dan nanti di pelaksanaan di ininya. Di pelaksanaan ibadah apa? Di pelaksanaan teknis pelaksanaannya ya. Nah, ini syarat tawaf nanti dilaksanakan nanti kita laksanakan lagi apa? Manasiknya lebih mendalam insya Allah. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Manasik kali ini mudah-mudahan berkah. Punya bekal sedikit demi sedikit. Bekal itu ada dua, satu ada yang namanya bekal hisi, dua ada bekal yang namanya bekal rohani. Hisi itu bekal yang kelihatan. Ibu, bajunya sudah disiapkan berapa setel untuk berangkat ke sana, kopernya udah yang ukuran berapa, terus misalnya
pakaiannya, terus makanannya, yang paling penting ATM-nya ya, jangan lupa itu kelihatan. Kedua ada yang sifatnya bekalnya ruhani. Apa yang disebut bekal ruhani? Kesiapan kita, mental kita, istighfar kita, tobat kita, ikhlas kita, sabar kita, tawakal kita. Dan itu tidak ada ukurannya. Itu nanti diserahkan kepada bagaimana cara Bapak Ibu mengendalikan itu di perjalanan sampai selesai. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup saja dengan doa ya. Talbiyah dulu bersama bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka Innal labbaik. hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal wan hamda ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan ghafina wa ghafira. Allahumma inna nas'aluka ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunadika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akrimna bi nuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli waftah lana hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha wa tuballighuhum hajja baitikal haram wa ziyarata qabri habibika alaihi salatu wassalam. Afdalus salatu wassalam fi sihatin wa afiatin wa salamatin wa bulughil maram. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain asyarifain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain asyarifain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain asyarifain bi sihatin wa afiatin wa salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma jalna hajjan wa umratan mabrura wa sa'yan maskura wa danban maghfura wa amalan sholihan makbula wa tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur. Ahrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Ahrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, mohon berdoa banyak-banyak ya, dan doakan juga kami yang mungkin ingin berkesempatan juga mendapatkan izin dari Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang mendapatkan ijabah doa dimudahkan perjalanannya, dilancarkan proses-prosesnya, dan diberikan kesehatan, bisa melaksanakan hajinya, fardu maupun sunnahnya, sempurna, dan insya Allah mendapatkan mabrur dan mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih, ucapkan kembali kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir baik di online maupun offline. Alhamdulillah, manasik pada kali ini sudah selesai disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Budiana. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk terutama